khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyad. Sadaqallahul azim. Para hadirin, para jamaah yang hadir pada malam Jumat yang berberkah ini di dalam rumah yang begitu indah dan megah, di rumah keluarga besar almarhumah Ibunda Hajah Kursiah binti Soleka, itu Bapak Dr. Ki Haji Muhsin Syarifah. Yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdul Rahman yang tadi telah memimpin sholat jamaah Isya di Masjid As-Salam, juga sekaligus memimpin Yasin dan suaranya enggak kendor-kendor. Entah makannya apa ya. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Budi Hariri yang senantiasa setia mendampingi saya dalam membimbing para jamaah di Masjid As-Salam, juga MC kita favorit ya, Ustaz Saifuddin yang masih begitu semangat dalam membawa acara dan tidak pernah tertukar perannya sampai hari ini. Keluarga besar Bapak Muhsin yang tadi disebutkan namanya semua yang saya lupa. Yang saya ingat adalah diantaranya Dr. Wahid. Ada. Ya, Dr. Wahid. Kemudian Kang Dokter. Ya, Haji Ismail Sirbela. Mudah-mudahan segera akan dapat gelar doktornya. Amin. Teman-teman dari KHBU Ciputat yang mungkin sedang menyaksikan dari Zoom ya. Dan juga keluarga besar Masjid As-Salam yang hadir pada malam hari ini, para anggota atau warga RT 05 RW 6 ya, yang hadir pada malam hari ini, semuanya yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mohon maaf, saya berduduk aja ya. Tadi semua itu. Saya berdiri. Kalau diri cepat ke sini ya, kalau duduk agak lama. Target jam 9 selesai, insyaallah. Bagi yang ada urusan sabar ya. Insyaallah mudah-mudahan jam 9 nanti jam 9 ngomong aja Ustaz, jam 9. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ke-100 hari wafatnya almarhumah Ibunda Hajah Kursiah binti Soleka, yang tentunya kita yakin dan percaya bahwa beliau sekarang sedang tersenyum di alam barzakh. Saya yakin itu apa sebab banyak hadis-hadis yang mendukung. Barang siapa yang mengatakan bahwa jenazah itu dari 3 rumah mengatakan dia min ahlul khair, maka Allah akan mengampunkan segala kesalahan. Amin. Banyak hadis-hadis dalam kitab at-targhib wa tarhib yang mengatakan, maka kalau kita punya tetangga itu harus berbaik-baik. Nanti kalau kita meninggal, ketika ditanya apakah tetangga, oh ya dia orangnya baik. 3 rumah saja mengatakan dia baik, maka baiklah dia. Apalagi ini banyak tetangga yang mengatakan hadhil janazah min ahli khair, maka khair wajabat lahal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini dan malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sudah jelas kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya jika benar-benar kita mau menghitung. Namun yang sering kita ingat adalah hanya nikmat-nikmat yang besar, ya. Nikmat sehat, nikmat
bernapas, ya, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang kita tidak pernah berpikir itu adalah nikmat, tapi dia berfungsi setiap saat. Sekecil-kecilnya dari mulai kita berkedip mata. Ya, pernah nggak kita bersyukur seperti itu? Pernah. Ya Allah, bersyukur saya berkedip. Pernah gitu nggak? Ya Allah, coba tahan sekarang, jangan berkedip 5 menit. Betapa pedihnya mata. Ya. Ternyata kedip itu setiap hari jumlahnya kita tidak tahu. Itu maka kata Allah jelas ya. Kalau kalian wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan, tentu gak akan mampu. Itu baru mata tapi belum detak jantung kita. Setiap saat dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu setiap saat kita nggak pernah menghitungnya, tapi itu nikmat. Berhenti sejenak jantung itu 5 menit, maka kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi nafas kita dari hidung keluar, makan kita ya, yang manis rasa manis, yang pahit rasa pahit, yang asin rasa asin. Itu pertanda kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah makan manis rasa pahit, nah, siap-siap. Yang makannya biasanya di mulut atau makan dari hidung, nah siap-siap. Itu berarti kesempatan buat bertaubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih dulu tanda-tandanya. Ada pertanyaan begini. Kalau mau meninggal itu enaknya sakit dulu apa langsung ya? Pak kandet dokter gimana kira-kira jawabannya? Kalau mau meninggal dulu ya enaknya langsung atau sakit dulu? Langsung? Wah, kan dokter mengatakan langsung. Ini kasar ini. Kalau langsung, enaknya kalau kita sedang berada dalam kondisi beribadah kepada Allah, sedang kondisi kita di tempat yang baik, itu enak langsung. Misalnya sedang sujud, tiba-tiba nggak bangun lagi, itu enak. Tapi kan jarang-jarang terjadi. Ya, enaknya Nabi Muhammad itu meninggal dunia sakit dulu, ya kan? Sakit. Ya bolehlah kalau kita pengen langsung. Yang penting kalau kita mengatakan langsung, maka saat ini, detik ini sudah katakan bahwa saya tetap berada dalam kebaikan, tidak akan pernah berbuat maksiat. Insya Allah jika langsung maka termasuk husnul. Jika dalam kondisi yang kurang baik, Allah kasih sakit dulu biasanya. Apa tujuan Allah kasih sakit? Di situ ada kesempatan kita buat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sakit, biasanya Allah Subhanahu wa taala menegur manusia bahwa kalian itu masih ada kesempatan buat bertaubat, buat wasiat, buat membayar hutang, buat perbaiki dan sebagainya. Maka kalau orang sakit menerimanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu teguran diampunkan oleh Allah dosa-dosa. Biasanya kalau orang sakit kan makannya berkurang, ya kan? Yang biasanya perutnya buncit karena sakit, lama-lama karena nggak makan dia berkurang sampai bersih kotoran yang ada dalam perutnya, baru Allah cabut. Itu banyak seperti itu. Sehingga ketika meninggal dunia, yang asalnya perutnya besar menjadi kecil dan ringan untuk dibawa. Ini diantar seperti itu. Maka sakit atau sehat, langsung atau tidak langsung, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Itu harapan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari bersama-sama kita bersalawat
kepada kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita umat yang hidup pada hari ini jangan pernah lupa dan melupakan bahwa kita berhimpun di sini dari berbagai suku, bangsa, daerah macam-macam. Saya nggak pernah kenal dengan Bapak Noksen sebelumnya. Ya, saya nggak pernah kenal Ustaz Hari Abdul Rahman. Semua zaman saya tidak pernah kenal dan tidak pernah janji kalau kita akan kenal. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini saya pribadi dan semuanya sebagai ciptaan Allah dari berbagai suku dan bangsa bisa bersatu dalam keimanan dan berkumpul hari ini dalam silaturahim insyaallah, dan saling memberikan tolong-menolong, saling menghibur dan juga saling doa. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dan juga ini berkat diutusnya dari kita Muhammad SAW dengan membawa risalah Al-Quran itu, maka kita menjadi bersaudara. Seandainya ya tidak ada Nabi kita Muhammad SAW, maka entah akan apa jadi dunia ini, khususnya negara kita ini. Itulah jelas bahwa kita harus benar-benar senantiasa ingat ya, senantiasa ingat dan bersyukur. Syukur yang tertinggi adalah kita mensyukuri diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang pada malam Jumat ini, hari Jumat, meningkatkan baca selawat, Nabi kita akan menjaminnya, wa kuntu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Siapa yang membaca selawat di hari Jumat ditingkatkan banyak. Biasanya di hari lain mungkin hanya 100, 200. Ketika di hari Jumat dan malam Jumat kita baca salawat dengan lebih banyak lagi, Nabi menjamin, kuntu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Aku akan menjadi saksi dan memberi syafaat kepada orang-orang umatku yang banyak membaca salawat. Itu sekurang-kurangnya ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya tadi MC udah ngasih tuh aba-aba ayat dibaca kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata di awal ya kan. Bahkan dia sudah berhadis kita taruhin gitu. Ahbib habibaka ya. Ahbib ma syi'ta atau ish ma syi'ta fa innaka mufariqun. Fa innaka mayyitun ish ma syi'ta, hiduplah kalian terserah, kata Jibril. Hidup terserah. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan mati. Jadi kata-katanya singkat. Silakan terserah. Tapi ingat, bakal mati. Kita dikasih otak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa hidup ini? Kan gitu. Maka kita kembali kepada surat Az-Zariyat, ya kan? Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ahbib masyai'ta, cintailah, terserah orang-orang yang kau akan cintai, silakan. Harta kau cintai, anak, istri, ahbib masyai'ta, terserah. Tapi ingat, ba'innaka mufariq, engkau akan berpisah kepada orang-orang, harta-harta di dunia yang kau cintai. Ya kan? Ingat, cinta BMW, Mercedes, Fortuner dan Pajero ya akan berpisah sejenak saja, ya kan? Terus wa'mal masyai'ta, beramalah terserah kalian. Apakah mau beribadah kah, mau buat jahat kah, terserah, kata Jibril ini ya. Ingat, fa innaka majziyun, engkau akan dibalas nanti. Jika man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala syarrin, jika berbuat baik seberat zarrah, dalam kalau kata bahasa Arab kan seberat biji bayam,
atau biji sawi. Kayak apa sih biji sawi kecilnya? Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, yang baik, maka akan dialah akan bisa dilihat di sana. Apalagi yang lebih besar daripada darah. Dan sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, keburukan pun akan nampak walaupun sebesar jadi darah. Maka hari ini hikmah yang perlu kita ambil bahwasanya ayat yang sering diulang-ulang dalam pendahuluan muqaddimah seorang MC atau orang kiai itu sering dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kadang-kadang artinya bahasa Arab kan. Kadang-kadang yang dengar itu enggak begitu ngerti apa sih artinya, gitu kan ya. Alladzi khalaqal mauta, kata Allah. Sesungguhnya alladzi, Allah itu alladzi zat khalaqal mauta. Allah yang telah menciptakan kematian. Ingat ya. Khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Untuk apa sih? Kok Allah pakai menciptakan mati, hidup? Kenapa nggak hidup terus nggak mati-mati? Enggak kayak gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, tujuannya liyabluwakum, untuk menguji kalian selama di dunia ini. Siapa? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Ya. Maka hidup ini semuanya adalah ujian. Sakit ujian, sehat ujian, senang ujian, miskin ujian. Bahkan aku di grup-grup WA sering tuh soal miskin, soal kaya. Semuanya ujian hidup ini. Ganteng, nggak ganteng, cantik, nggak cantik, kan? Jadi bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa semuanya ujian Allah. Lihat dulu aku untuk menguji siapa antara kita yang terbaik amalnya. Maka jika kita menyadari hidup ini adalah ujian, setiap datang sesuatu kepada kita, apakah itu nikmat, kemewahan, atau kita diberikan satu kesusahan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Moksin, kita semua diuji, dicabut, dikembalikan istri tercintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dahulu. Jika itu menyadari itu ujian, maka no problem, gak masalah, ya. Gak masalah. Orang-orang yang kita cintai lebih dulu pergi, orang tua kita, istri kita, anak kita, atau sebaliknya, istrinya hidup, suaminya lebih dahulu meninggal. Ujian. Orang yang beriman pasti akan tenang. Apa sebab? Dia punya pedoman. Apa pedomannya? Pedomannya kembali kepada Al-Quran yang sering kita baca dalam setiap hari itu, bahwa kita akan menjadi tenang jika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan cara adalah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembalikan kepadanya, maka orang-orang Islam itu ketika mendengar berita musibah, apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebenarnya bukan cuma untuk meninggal. Mendengar orang yang sakit pun seperti itu, ya. Jadi kadang-kadang salah paham. Ketika orang sakit, innalillahi, bukan meninggal Ustaz. Orang sakit pun kalau kita mendengar teman sakit, innalillahi wa inna ilaihi, langsung kontak tuh bahwa di tingkat orang yang kita cintai, oh iya, ini semua dari Allah. Inna, sesungguhnya kita, kami, lillahi, dari Allah, datang dari Allah. Wa inna, dan ini dipanjangkan, inna, jangan pendek, inna lillahi, itu salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kan enak. Oh iya ya, berarti dia kembali ke Allah. Saya tahu ke kanan, kan gitu. Dan ada lagi dalam surah Waqiah, surah ayat 50 mengatakan, qul innal awwalin wal akhirin la majmu'una ila miqati
yaumin ma'lum. Katakan wahai Muhammad, innal awwalina, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dari Nabi Adam terus ya sampai sekarang, innal awwalin wal akhirin, dan orang-orang yang terakhir nanti anak kita, cucu kita, cicit kita, itu ketika mereka sudah meninggal dunia, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, sungguh akan dikumpulkan kembali pada hari yang tadi ma'lum diketahui, di yaumil mahsyar. Nanti konteksnya adalah jika sama-sama beriman kepada Allah, suami beriman, istri beriman, anak beriman, kumpul kembali di akhirat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir dunia berpisah sementara, nanti di akhirat kita akan kembali. Itu orang yang beriman. Tidak boleh kita ketika ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai seperti orang-orang yang bukan beriman, seperti orang-orang jahiliyah. Apa yang dia lakukan? Dengan cara menangis, menjerit-jerit, bahkan dia pukul pipinya, dia tarik bajunya sampai dia robek kantongnya atau sakunya. Ini adalah orang-orang jahiliyah seperti itu. Itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang Islam yang ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, maka kembalikan kepada Allah, ikhlas, ridha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja ya, hanya itu. Mudah-mudahan singkat yang padat ini mudah-mudahan akan bermanfaat buat kita bawa pulang. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti orang jahiliyah yang enggak punya Tuhan. Kita punya Tuhan, punya Allah yang menjadi penentu kita nanti di akhirat. Sama-sama iman akan bertemu kembali, bahkan lebih khalidina fiha abada, dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan jauh lebih baik, lebih ganteng, lebih cantik, bahagia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita harapkan. Mari bersama-sama, mumpung kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lihat ke belakang lagi, lihat ke depan. Kalau kemarin sering berbuat maksiat, sudah bertobat, bukan waktunya lagi berbuat maksiat. Jangan sampai kita menjadi orang yang suul khatimah. Sudah yakin, bismillah, mari kita berbuat baik, istiqomah, ibadah yang tingkatkan, sedekah yang tingkatkan, silaturahim tingkatkan, dan bersuka-suka berbaik-baik kepada sesama muslim, kepada sesama bangsa, tingkatkan. Jangan lagi mundur bermusuh-musuhan lagi, apalagi ribut-ribut soal yang udah lewat, ya kan? Mari kita ke depan, lihat, mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul